Petualangan pahlawan Allen. Setelah menerima informasi mengenai hidupnya, protagonis mempertaruhkan hidupnya sebagai seorang penulis untuk novel, yang dimana novel itu adalah karya yang sangat populer dan diterima dengan baik oleh semua orang, sehingga dengan terpaksa mempertaruhkan hidupnya demi sebuah novel tersebut. Dan dia berinkarnasi sebagai karakter yang bernama Will, sebuah karakter yang muncul pada awal cerita. Untuk menghindari akhir tragis dari karakter tersebut, ia akan mengubah masa depan karena ia mengetahui cerita asli untuk menjadi tak ada tandingan di dunia ini. Chapter sebelumnya, di mana Will dan Allen telah berhasil mengalahkan monster Red Dragon rank A. Mereka berdua beserta rombongan kesatria menuju ke ibu kota Serlika. Setelah mereka sampai di ibu kota, begitu banyak masyarakat sangat kagum terhadap pemburuan monster Red Dragon. Bagi teman-teman yang belum nonton chapter sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi. Di sana Mimin udah cantumkan linknya. Oke, lanjut ke cerita. Hey Will, apa yang kau lakukan di ibu kota nanti? Apa mungkin kau mau mengikuti ujian masuk di Akademi Sihir Serlika? Tidak, aku masih mau melanjutkan perjalananku. Masih banyak tempat yang harus kukunjungi. Oh, sayang sekali. Aku kira kita bisa mengikuti ujian masuk bersama-sama. Wow, kau benar-benar mengikuti ujian di salah satu akademi tersulit di kerajaan Serlika. Itu hebat. Kalau begitu, aku akan memberikanmu sebuah saran. Allen, kau mungkin menggunakan beberapa sihir yang luar biasa tadi, tapi kau mengalami kesulitan dalam mengontrol menemukan. Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Karena aku menemukan keunikan dalam caramu menggunakan sihir selama pertarungan tadi. Tapi menurutku itu sesuatu yang bisa meningkatkan secara drastis hanya dengan menyadari satu hal. Satu hal? Apa itu? Ya, konsentrasikan kekuatanmu pada satu titik. Itu saja. Konsentrasi pada satu titik? Sihir diaktifkan dengan menyalurkan manah dengan tepat ke dalam sirkuit sihir di dalam tubuh kan? Apa itu bisa dilakukan? Kalau aku memberitahumu terlalu banyak, itu bukan saran lagi namanya. Karena kau harus memahami prosesnya untuk bisa berkembang. Hanya itu saja yang bisa ku beritahu padamu. Allen, kau bebas mau menggunakannya sebagai referensi atau tidak. Allen pun sangat kagum mendengarkan saran oleh Will. Ia berkata, "Tidak, aku pasti akan menggunakannya sebagai referensi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memahami perkataan Will." Bagus, semoga berhasil ujian masuknya. Ya Will, makasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Mereka berdua pun pergi. Will berkata di dalam hati, dia orang yang baik. Itulah ideku untuk membuat protagonis yang ideal. Sekarang, aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Tidak lama Will berjalan, sebuah kereta kuda melewatinya. Will terkejut, ia mengenali seorang wanita yang ada di dalam kereta tersebut. Will pun berbalik menatapnya. Terlihat wanita berparas cantik. Oke guys, kali ini Will telah menemukan wanita yang ia cari sebelum Will berangkat ke Akademi Sihir ya. Kalau nggak salah di chapter pertama. Di sini guys, wanita tersebut bernama Putri Selena. Will berkata di dalam hati, jadi dia memang benar-benar nyata, dimana dia adalah karakter yang akan mati dalam novel. Dialah orang yang ingin kuselamatkan. Wah, sepertinya MC kita satu ini mau jadiin Putri Selena istrinya nggak sih? Iya kan? Lanjut ke cerita. Ya, aku masih belum bisa menemuinya saat ini. Aku akan menjadi kuat dan kemudian akan menyelamatkanmu. Terlalu berbahaya melihatnya secara langsung. Dia terlalu manis. Scene pun berpindah.
Will telah sampai di suatu tempat yang dimana daerah tersebut adalah daerah yang kumuh. Will berkata di dalam hati, ini daerah permukiman warga miskin di ibu kota kerajaan. Tempat ini tak terkontrol dengan baik dan merupakan sarang dari organisasi ilegal. Tempat ini juga merupakan sarang dari kejahatan obat-obatan terlarang, prostitusi, dan sebagainya. Alasanku pergi ke tempat yang berbahaya seperti ini adalah karena untuk mendapatkan seseorang yang dapat membantuku. Saat ia berjalan di area tersebut, beberapa preman pun datang menghalangi langkahnya. Oi, kalau kau tak mau mati, serahkan semua uangmu. Karena nggak dijelasin nama mereka bertiga, khususnya yang di tengah ya, kita sebut si botak aja nih. Aku menolak. Seketika si botak menyuruh semua anggotanya untuk membunuh Will. Kalau begitu, aku akan membunuhmu, lalu melucuti pakaianmu. Kalau teman-teman nggak tahu arti melucuti, itu biasanya disebut menghapus ya, atau bisa dibilang sehari-harinya mengupas, ya, seperti itu. Oke, lanjut ke cerita. Tangkap dia. Serentak semua anggota si botak menerjang Will. Iya. Will pun bersiap mengeluarkan pedangnya. Ia berkata di dalam hati, aku mungkin memang terlihat sangat lemah, tapi belum menyelesaikan perkataannya, Will pun mengeluarkan 2 tebasan silang mengarah ke 2 preman tersebut, yang membuat ketiga preman ini tak mampu menahan serangan 2 tebasan silang Will, sehingga preman itu mati dalam sekejap. Will pun melanjutkan perkataannya, aku cukup kuat untuk bisa masuk ke Akademi Sihir. Pakaian siapa tadi yang ingin kalian lucuti? Si botak pun sangat panik melihat teman-temannya telah mati. Maafkan aku. Si botak pun berlari pergi dari lokasi tersebut. Will pun melanjutkan perjalanannya dan akhirnya ia telah sampai di suatu tempat informan di daerah kumuh. Will pun meranjak memasuki bangunan tersebut, dan ternyata tujuan Will menuju area kumuh itu adalah mencari seorang yang ia kenal sebagai informan ya. Setelah ia memasuki toko tersebut, ia melihat seseorang memakai jubah. Dari tampangnya sepertinya ia wanita ya guys ya. Wanita itu berkata, oh, kau seorang bangsawan bukan? Ini bukan tempat untuk orang macam dirimu. Will berkata, jangan berkata begitu. Aku punya uang. Ada satu hal yang ingin kau lakukan. Bukan sebagai informan dari daerah kumuh, melainkan sebagai elf. Wanita tersebut terkejut mendengar perkataan Will. Siapa yang memberitahumu? Nah, wanita ini bernama Nora, dan pekerjaannya sebagai informan di daerah kumuh ini. Will berkata di dalam hati, dia adalah informan hebat yang akan menjadi andalan Allen masa depan. Tak ada yang memberitahuku. Aku cuma tahu saja, pengetahuan yang kumiliki jauh melampuimu sebagai seorang informan. Oh, kalau memang seperti itu, kenapa kau tak coba mengatakan sesuatu yang bisa membuatku terkejut? Kau membutuhkan bantuanku kan? Kalau kau bisa membuatku mengakui hal itu, aku akan memberimu bantuan gratis. Hehehe, aku bersyukur untuk itu. Aku sudah pegang kata-katamu. Oh, ya tentu. Baiklah, ayo mulai. Seketika, Will dengan tegas mengatakan, namamu adalah Nora, tapi itu cuman nama samaran. Nama aslimu adalah Garnet. Kau berusia 180 tahun, dan kau tak menyukai adat dan tradisi para elf. Makanya kau meninggalkan desamu. Karena kau tak tahu harus pergi kemana, akhirnya kau tiba di daerah kumuh ini, berpura-pura menjadi manusia sambil menguping gosip dengan sihir anginmu, dan kemudian menjadi seorang informan. Baik teman-teman, karena identitas asli wanita elf ini bernama Garnet, jadi mulai sekarang kita sebut Garnet aja ya. Lanjut ke cerita. Garnet pun sangat terkejut mendengar semua perkataan yang dikeluarkan oleh Will, sehingga membuat Garnet bertanya-tanya, bagaimana kau bisa tahu soal itu? Namun Will menghiraukan pertanyaan Garnet dan melanjutkan perkataannya. Dan 3 ukuranmu dari atas adalah 84, 59, 87. Aduh, parah banget ini MC-nya sumpah. Lanjut ke cerita. Garnet pun panik dan menyuruh Will berhenti. Tunggu dulu. Bagaimana kau bahkan tahu soal itu?
Apa kau mengakui kalau pengetahuanku lebih luas dibandingkan dirimu? Garnet pun syok dan tak mampu membantah perkataan Will. Baiklah, aku mengerti. Jadi tolong berhenti bicara. Baiklah, sekarang aku sudah mendapatkan seorang pemandu. Garnet pun bertanya, pemandu? Kau mau aku memandumu kemana? Dengan pengetahuan yang kau punya, kau tak membutuhkan bantuanku. Bukannya aku sudah bilang, aku membutuhkan Nona sebagai elf. Aku mau kau membawaku ke kampung halamanmu. Hutan elf? Oke guys, chapter ketiga sudah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya nanti? Tunggu sampai Mimin upload lanjutannya ya guys ya. Mimin usahain chapter selanjutnya bisa cepat keluar. Jadi bagi teman-teman yang ingin lanjutin ceritanya, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi atau dudes gitu ya kan, teman bisa cek link di deskripsi ya guys. Di sana ada link saweria Mimin ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.